Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film aksi perang berjudul Stalingrad. Film ini dimulai di Jepang, Maret 2011. Setelah tragedi yang melanda Jepang, komunitas internasional mengirimkan bantuan dalam operasi penyelamatan. Seorang dokter berbicara dengan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan dengan menggunakan mikrofon yang terpasang pada kamera jarak jauh. Nina, salah satu korban selamat, menjelaskan situasi mereka. Setelah itu, dokter meyakinkannya bahwa bantuan akan segera datang. Nina memintanya untuk tetap tinggal dan berbicara dengannya. Setelah mengetahui tentang situasi keluarga Nina, dia berbagi kisah tentang ibunya dan kelima ayahnya. Sang dokter memulai ceritanya pada musim gugur 1942. Tentara Rusia menyeberangi sungai Volga. Kemudian, kita melihat 4 tentara merencanakan masuk ke sebuah gedung dan memotong kabel yang terhubung dengan bom. Di gedung itu, seorang tentara Jerman bernama Kapten Kon melihat tentara Rusia yang masuk dari sungai. Di sisi lain, keempat tentara Rusia berhasil menyelinap masuk ke dalam gedung dan melumpuhkan tentara musuh. Baku tembak terjadi ketika tentara Jerman melakukan perlawanan. Kapten Gromov dari tentara Rusia hendak memotong kabel bom ketika Kapten Kon muncul. Kedua kapten itu bertarung, tetapi Kon mengalahkan Gromov dan berhasil meledakkan bom. Bom tersebut meledak, membakar dan membunuh tentara Rusia di pantai. Seorang tentara menyerang Kon dari belakang, namun dia membunuhnya, lalu pergi. Di luar, terjadi pertempuran tentara Rusia melawan tentara Jerman. Tentara Rusia yang terbakar mengambil garis depan dan menyerang saat Jerman menembaki mereka. Ada juga pesawat-pesawat Jerman yang menyerang Rusia di sungai. Kembali ke dalam gedung, kita melihat Gromov dan salah satu anak buahnya mendengar suara berisik. Setelah memeriksa, Gromov melihat seorang tentara Rusia bernama Suri tergantung di langit-langit. Sang kapten memutuskan ikatan Suri dan bertanya tentang Jerman ketika Trenov memanggilnya. Seorang tentara Jerman menyandera seorang sandera. Untungnya, Nikiforov, salah satu anak buah Gromov, menyelinap di belakang pria itu dan menyerangnya. Kemudian, mereka menemukan bahwa sandera itu adalah seorang wanita. Setelah itu, seorang tentara Rusia lainnya muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Polikov. Bersama-sama, kelima tentara itu duduk bersama perempuan tersebut. Dokter kemudian menyatakan bahwa perempuan itu adalah ibunya saat ia masih kecil. Dan kelima tentara itu adalah ayahnya. Pagi tiba, sebuah pesawat jatuh dan membangunkan wanita itu. Ia mendapati Gromov sedang berbicara dengan seorang tentara lain menggunakan radio. Dia, kemudian, mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi atau dia akan mati, dan perempuan itu menjawab bahwa dia tidak mau. Perempuan itu kemudian meminta kantin dan pergi. Setelah itu, wanita tersebut meminta kantin keempat tentara itu juga. Sebagai balasannya, para tentara menanyakan nama wanita itu, yang dijawab Katya. Sementara itu, seorang pria bernama Perwira Krasnov memperkenalkan dirinya kepada sang kapten. Di kamp Jerman, sang kolonel bertanya kepada Han mengapa ia membiarkan Rusia mengambil alih bangunan itu darinya. Dia, kemudian, mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mengambilnya kembali keesokan harinya. Kembali ke Rusia, seorang wanita lokal dengan anaknya berada di bawah gedung. Mereka mencari kotak yang mereka bawa, tetapi hanya ada pasir dan tanah. Wanita itu mengatakan bahwa mereka menggunakannya untuk membuat bubur dan meminta mereka untuk pergi. Adegan berganti dengan Han yang pergi ke sebuah tempat di mana warga sipil tinggal. Dia mengunjungi seorang wanita Rusia bernama Masha, yang membuatnya tertarik setelah melihat kemiripan wanita itu dengan istrinya yang telah meninggal. Han terus berbicara, tetapi keduanya tidak dapat memahami bahasa satu sama lain. Kembali ke Rusia, Gromov mengatakan kepada orang lain bahwa mereka tidak boleh membiarkan musuh datang ketika Svanov tiba dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di alun-alun. Di alun-alun, tentara Jerman menyuruh warga sipil berbaris. Kolonel Hensa, kemudian, bertanya kepada orang yang memasuki gedung sebelumnya bersama anaknya apakah dia seorang Yahudi. Meskipun wanita itu menyangkalnya, Jerman membawanya dan anaknya untuk dibakar hidup-hidup. Kapten Gromov bertanya apakah Svanov memiliki gambar yang jelas dari perwira itu, tetapi hasilnya negatif. Han tiba dan mencoba menghentikannya tetapi Kolonel Hensa turun tangan. Tentara Rusia, bersama dengan Katya, menyaksikan Jerman membakar ibu dan anak itu hidup-hidup. Katya memohon agar mereka melakukan sesuatu. Angar, Gromov merebut penembak jitu dari Svanov dan menembak tentara itu dengan penyembur api. Dan atas aba-abanya, tentara Rusia menyerang Jerman. Pertempuran sampai mati pun terjadi. Setelah mendengar bahwa mortir telah siap, Jerman mundur saat mereka menyerang Rusia dengan bahan peledak, yang membuat Rusia juga mundur.
Setelah pertempuran, Han menemui Masha. Dia menemukannya merajuk di sudut sambil memegang pisau. Kapten Han langsung merebut pisau itu dari Masha dan menariknya ke atas, memperlihatkan rambutnya yang panjang. Dia kemudian merobek-robek gaun Masha. Kembali ke Rusia, Katya sedang mengobati luka Nikiforov ketika dia mengenali namanya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia dan ibunya biasa pergi ke konsernya sebelum perang. Svanov tiba dan memberitahu Nikiforov bahwa Gromov mencarinya. Sebelum dia pergi, Katya bertanya apakah dia bisa menyanyikan sebuah lagu untuknya suatu hari nanti. Dengan bingung, Svanov bertanya tentang hal itu dan kaca menunjukkan poster Nikiforov sebagai penyanyi. Setelah itu, kita melihat Gromov memerintahkan Nikiforov bersama seorang tentara lain untuk melumpuhkan para tentara yang mengais-ngais pesawat untuk mendapatkan amunisi. Sang dokter kemudian menceritakan latar belakang Nikiforov. Nikiforov adalah seorang penyanyi dan selebriti lokal sebelum ia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan ketika perang dimulai. Kemudian, kita melihat Nikiforov dengan mudah mengalahkan Jerman. Adegan dipotong kembali ke Han yang duduk di tempat tidur sementara Masha telanjang. Setelah itu, Svanov bertanya kepada Katya apakah dia ingin belajar menembak. Kemudian dia mengejeknya karena tidak memberitahu mereka bagaimana dia bisa bertahan hidup saat pergi bersama Jerman, lalu pergi. Terpicu, Katya bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menanyakan hal itu sambil menangis, tetapi tidak ada yang bertanya. Ketika Katya keluar, Suri berencana untuk menghadapi Svanov, tetapi Polyakov menghentikannya. Krasnov kemudian menyuruh Polyakov untuk menenangkan Katya, tanpa mengetahui bahwa Gromov mendengarkan di luar. Setelah itu, kita melihat Polyakov berbicara dengan Katya tentang keluarganya. Sang dokter kemudian menceritakan bahwa keluarga Polyakov tewas dalam sebuah pengeboman. Karena mengantuk, Katya meminta untuk tidur di pangkuannya, mengingatkannya pada istrinya yang dulu juga melakukan hal yang sama. Adegan dipotong ke Masha yang diejek sebagai jebakan fasis. Kemudian, Katya mendekati Svanov dan memintanya untuk mengajarinya menggunakan senjata. Saat melihat teropong, Katya melihat Masha. Shunov dengan bercanda menyuruhnya untuk menembaknya, yang menurutnya tidak lucu. Katya kemudian melihat seorang Jerman yang hendak mengambil air. Shunov menyuruhnya untuk menembaknya. Gromov mencoba menghentikan mereka, tetapi Katya sudah menarik pelatuknya, membunuh orang Jerman itu. Gromov memarahi mereka, tapi Shunov berkilah bahwa itu adalah tentara Jerman. Ternyata keluarganya juga dibunuh oleh tentara Jerman. Dokter menceritakan keluarga Hautrunov dibunuh oleh Jerman, terutama adik laki-lakinya yang dibunuh karena namanya sama dengan Lenin. Katya menyela, mengatakan bahwa ia membunuh tentara tersebut ketika musuh menembak balik ke arah mereka. Shunov mencoba melawan, tetapi dia tertembak di lengannya. Adegan berganti menjadi tentara Jerman yang tiba di tempat warga sipil. Melihat Masha dan Kapten Han bersama, Kolonel Han Samok memarahi Kapten Han karena jatuh cinta pada seorang wanita Rusia dan gagal mempertahankan gedung. Sementara itu, Gromov mengatakan kepada Katya bahwa dia harus pergi. Para pria mulai jatuh cinta padanya, dan jika dia mati, semua orang akan berantakan. Namun Katya mengatakan bahwa dia ingin tinggal dan berjuang bersama mereka. Gromov akan menolak, menggunakan usia sebagai alasan, tetapi Katya menunjukkan paspornya. Dia melihat bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya dan dia sudah berusia 19 tahun. Kapten kemudian pergi, memberitahu Katya bahwa dia akan memberitahu yang lain tentang ulang tahunnya. Di luar, Suri menunggunya dan menyuruhnya meninggalkan Katya sendirian. Pis, Gromov meninjunya dan mengingatkannya bahwa Katya bukan miliknya. Setelah itu, kita melihat Katya mengobati luka Shunov sementara mereka menyaksikan Jerman menyiapkan senjata dan amunisi. Di sisi lain, warga sipil dibawa oleh Jerman ke stasiun. Han tiba dan mencari Masha. Dia kemudian mengambil sebuah kendaraan dan berkendara di tengah kerumunan orang hingga menemukannya. Kembali ke Rusia, Suri dan Polyakov berhasil memantulkan peluru ke kubu Jerman, menyebabkan domino ledakan. Saat merayakannya, kita mendengar sang dokter menceritakan latar belakang Suri. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari unitnya yang ditugaskan untuk mempertahankan kota. Kemudian, kita melihat Han membawa Masha ke kamp mereka di mana Kolonel Hans menyetujuinya dengan memarahinya. Han bersumpah bahwa dia akan mengambil kembali bangunan tersebut, dengan imbalan membiarkan Masha tinggal di sana untuk sementara waktu. Kolonel setuju tetapi mengancam akan membunuhnya jika ia gagal. Adegan berganti dengan Katya yang mengunjungi sebuah kuburan di dekatnya. Dokter menceritakan bahwa Katya adalah satu-satunya orang yang selamat, tidak hanya dari keluarganya tetapi juga dari teman-teman dan tetangganya. Dan dia juga yang menguburkan mereka. Sementara itu, Suri sedang mencari hadiah untuknya ketika Nikiforov menangkapnya. Memberitahu Nikiforov tujuannya,
dia membantu Suri menemukan bak mandi yang dibicarakan Suri. Di kubu Jerman, Han memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki meriam tank. Kemudian, kita melihat Han mendorong anak buahnya untuk merebut kembali gedung tersebut. Setelah melihat Jerman, Gromov memerintahkan anak buahnya untuk mengambil posisi. Suri dan Polyakov membawa Katya ke lantai atas sementara sang kapten, Skwanov, dan Nikiforov berpura-pura menjadi tentara yang sudah mati. Ketika tentara Jerman memasuki gedung dan menurunkan kewaspadaan mereka saat melihat tentara yang tewas, ketiganya mengambil kesempatan untuk menyerang mereka. Polyakov dan Suri dengan cepat mendukung mereka. Skwanov, kemudian, mengambil posisi di senapan mesin dan menembaki musuh di luar. Kelima tentara itu berhasil mendorong Jerman menjauh. Gromov bahkan berhasil menangkap Han, tapi perhatiannya teralihkan oleh Shevanov yang sedang bertempur melawan musuh, sehingga Han bisa melarikan diri. Di camp mereka, Kolonel Hensa memarahi Han karena gagal lagi. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali ke markas untuk sementara waktu. Setelah sang kolonel pergi, prajurit Han memberitahu bahwa meriam sudah siap. Sementara itu, Gromov menemui Katya lagi, menyuruhnya pergi ketika mereka berhasil menghindari tembakan meriam. Untungnya, meriam Jerman kembali macet, membuat mereka tidak dapat menembak sekali lagi. Kemudian, kita mendengar kisah Kapten Mary Gromov. Dia hanyalah seorang prajurit perang. Tak punya keluarga, tak punya hubungan, dan tak punya rumah. Katya adalah wanita pertama yang ia sayangi, sama seperti rumahnya yang menjadi rumah pertamanya. Gromov dengan cepat merangkak mendekati Katya, memintanya untuk pergi, tetapi ia tetap menolak. Dan kemudian, mereka berciuman. Sementara itu, kita juga melihat Masya membalas cinta Han saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Setelah itu, para tentara memberikan Katya sebuah perayaan ulang tahun kecil. Nikiforov juga bermain piano dan bernyanyi untuknya. Setelah perayaan, mereka memberinya mandi air panas sebagai hadiah. Di luar, para tentara berbicara tentang kehidupan mereka dalam perang. Sementara itu, Han berjanji kepada Masya bahwa dia akan membawanya ke tempat yang aman, ke tempat di mana orang Jerman tahu kemana orang Rusia pergi. Kembali ke Rusia, Suri menemui Katya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat. Kemudian, mereka pergi ke tempat pengintaian sebelumnya. Dia mengatakan pada Katya bahwa dia mencintainya, yang dibalas dengan senyuman. Kemudian, kita melihat Han membawa Masya ke gedung yang sama untuk menyembunyikannya, dan berjanji bahwa ia akan kembali untuknya. Setelah itu, Gromov terkejut melihat Polyakov di kamar mandi. Ia kemudian memerintahkan Nikiforov untuk mencari Katya dan Suri. Adegan berganti menjadi Han yang meninggalkan gedung ketika Masya mengikutinya. Skwanov, yang mengawasi mereka melalui penembak jitu, menembak kepala Masya. Tertembak, Han jatuh berlutut ketika mendengar ledakan di dekatnya. Sementara itu, Nikiforov bertarung melawan tentara Jerman yang menghampirinya, tetapi Han muncul di belakangnya dan menembaknya, membawanya sebagai tawanan. Di camp mereka, Kolonel Hans memuji Han karena telah menangkap seorang tentara Rusia, namun Nikiforov berhasil membunuh sang kolonel sebelum akhirnya ditembak mati oleh Han. Dengan dia kembali memegang komando dan bala bantuan tiba, mereka menyerang gedung tersebut. Suri hendak kembali ke gedung tetapi Katya ingin ikut dengannya. Akan tetapi, dia menyuruhnya untuk tetap tinggal. Dia juga mengatakan kepadanya lagi bahwa dia mencintainya, yang akhirnya Katya menjawab bahwa dia juga mencintainya. Dipimpin oleh tank-tank di depan, mereka menembaki gedung itu secara berurutan, menewaskan Svanov dalam prosesnya. Polyakov selamat dari serangan itu dan berhasil bertempur untuk sementara waktu, tetapi ia juga dibunuh oleh Han yang mencari Gromov. Dia mencoba terhubung ke markas ketika Han menemukannya. Kedua kapten saling menembak hingga mereka terjatuh. Suri tiba dan hendak menembak Han namun Gromov menghentikannya. Dia memerintahkannya untuk terhubung ke markas dan berhasil. Setelah tersambung, dia segera meminta serangan udara di daerah mereka. Setelah mengonfirmasi permintaan mereka, Suri, Gromov, dan Han mendongak, menunggu kematian mereka. Sebelum kematian mereka, Suri meyakinkan Gromov bahwa Katya aman dan sangat mencintainya. Sementara itu, Katya menyaksikan tanpa daya sambil menangis saat bangunan itu runtuh ke tanah. Kemudian, dokter mengungkapkan bahwa ia dinamai sesuai nama ayahnya, Suri. Tetapi ibunya terus mengingatkannya bahwa ia memiliki 5 ayah. Kembali ke masa sekarang di mana Nina dan yang lainnya akhirnya diselamatkan, dia mencari dokter. Film ini diakhiri dengan Nina, seorang Jerman, berbagi momen dengan Dr. Sergei, seorang Rusia sebelum dia pergi. Terima kasih telah menonton, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.